Assalamualaikum internet, saatnya untuk review Realme U1. Mungkin banyak dari kawan-kawan yang udah tahu kalau Realme U1 ini mirip banget sama kakaknya si Realme 2 Pro yang udah lebih dulu keluar. Nah, di video review ini selain kita mau bahas tentang Realme U1 atau saya sebutnya Realme U1 aja nggak apa-apa ya, supaya lebih enak. Kita juga mau bahas apa aja sih bedanya dengan Realme 2 Pro dan lebih baik beli yang mana buat yang mau beli. Sebelumnya kami mau terima kasih buat yang sudah subscribe, bunyikan lonceng dan like video-videonya, karena itu berarti semangat buat terus berkarya dan berbagi informasi yang berguna. Handphone ini layarnya enak banget dilihat. Dia ini Full HD Plus dengan panel IPS yang kualitasnya bagus. Dengan screen to body ratio yang 90,8%, jadi kelihatan full banget, full seperti ini nih. Nah, dia mempunyai desain dengan dew drop notch atau water drop notch atau apalah itu, yang pasti notch yang model sekarang ya udah mulai banyak digunakan sama handphone-handphone lain juga, yang minimalis banget notchnya, walaupun masih ada gitu ya. Jadi tetap punya notch tapi nggak terlalu mengganggu seperti notchnya versi ya itulah. Nah, jadi walaupun ini mempunyai ukuran 6,3 inci tapi masih enak digenggam seperti ini. Apalagi kalau tanpa case ya, lebih kecil. Kalau dengan case-nya ini jadi lebih mantap, tapi ya lebih lebar tentunya. Layar IPS-nya ini masih bisa digunakan di tempat yang terang banget. Misalnya di luar, di bawah sinar terik matahari. Nih, tuh, ini settingan paling terangnya. Udah hampir kayak putih kan? Dan settingan paling rendahnya, paling gelapnya, ini gelap banget sehingga nyaman digunakan di tempat yang gelap total. Seperti misalnya di bioskop. Jadi nggak terlalu mengganggu, tapi jangan dilakukan. Tapi menurut saya pribadi, fitur terbaik dari layarnya adalah screen protector yang sudah diberikan oleh Realme dan sudah dipasang dari sananya. Ini, seperti ini tuh. Jadi, bagus banget gitu, sempurna banget. Karena sering banget kita kalau beli HP baru, itu yang pertama dipikirkan adalah screen protector. Nyarinya susah, yang pas, harganya lumayan mahal kalau mau dapat yang bagus, dan masangnya susah juga gitu. Hampir nggak bisa, jarang banget saya bisa masang sendiri gitu ya, sempurna seperti ini, seperti dipasangkan dari sananya gitu. Ini Oppo dan Realme sudah selalu memberikan yang seperti ini dan semoga terus dilanjutkan, dan kalau bisa dicontek lah sama merek-merek lainnya. Gorilla Glass berapapun, tetap aja kita pengen pakein screen protector gitu kan. Jadi ini fitur yang sangat, bukan fitur apa, ini bonus yang sangat oke. Masuk ke sektor daya, dia menggunakan baterai 3500 mAh. Dan nah, ini yang keren, yang bedanya adalah dengan Realme 2 Pro, bedanya dia sudah menggunakan charger dengan merek Realme. Keren ya. Merek lain juga sama mereknya dengan handphonenya. Nah, charging time-nya ini mendapatkan 17% dalam waktu 15 menit, 50% dalam waktu 50 menit, 1,5 jam itu dia ngecharge dapat 85%, dan dia full 100% dalam waktu 2 jam 25 menit. Hampir sama persis dengan Realme 2 Pro yang juga menggunakan baterai 3500 mAh yang sama. Bahas soal suara, sebenarnya saya kecewa sama penempatan speakernya ini. Saya mau bilang busuk, nanti banyak yang komplain lagi. Abis gini loh, bukannya kualitasnya jelek, tapi penempatannya ini di kanan bawah. Kalau kita main game atau nonton yang posisinya landscape seperti ini ketutup, suaranya hilang, mendem. Kenapa saya kecewa berat? Karena ini bukan yang pertama. Realme 2 begini, 2 Pro juga begini, C1 saya nggak tahu. Dan sebelum Realme pun, merek itu maksudnya, ini tuh cetakannya sama, nggak diperbaiki gitu. Iya, banyak alasan sih, saya faktor harga dan lain-lain saya tahu, tapi harus saya sampaikan kalau sayang sekali penempatan ini tidak diubah.
Operating system saat video ini dibuat dia menggunakan ColorOS versi 5,2 dengan Android version 8.1. Nah, ini adalah Android yang sudah di customize lumayan banyak ya, tapi saya suka beberapa fiturnya seperti call recorder, itu bermanfaat sekali. Terus ada juga gaming mode. Jadi kalau kita lagi nge-game, dia akan otomatis ngeblokir notifikasi-notifikasi yang bisa kita setting sesuai keperluan kita. Dan ada beberapa fitur lagi, nanti kayaknya kepanjangan kalau dibahas di video ini lebih fokus ke hardware-nya. Nanti saya bikin lagi video terpisah yang membahas soal si ColorOS 5,2 ini. Realme U1 ini sudah memiliki fitur Face Unlock tentu saja ya. Dan dia juga memiliki fitur fingerprint scanner, dan fingerprintnya ini bagus banget. Face Unlock-nya juga sebenarnya bagus, tapi kami sudah sempat ngetes untuk yang berhijab ya, menggunakan jilbab itu kadang dia nggak mau gitu ternyata. Pakai topi juga kadang meleset, karena wajar sih ya, dia kan nggak ada sensor khusus seperti di iPhone X gitu ya. Jadi cuma kamera biasa yang dengan software sehingga bisa menangkap gambar muka gitu ya. Tapi akurasinya ya kurang lah, lebih baik menggunakan fingerprint scanner aja, toh ada gitu kan. Tapi itu saya pribadi, kalau yang mau menggunakan ya sok-sok aja, kenceng juga kok lumayan. Tapi ya itu, kalau yang berhijab kurang akurat. Ini hasil dari kamera belakangnya. Resolusi paling tinggi di 1080 Full HD. Ada digital zoom, bisa nggak ya langsung? Nah, seperti ini digital zoomnya 2 kali doang. Ada digital zoom tapi nggak ada setting tambahan untuk AIS misalnya. Jadi silakan nilai aja. Ini lumayan stabil nggak? Kayaknya single lah ya. Standar maksudnya. Nah, sayangnya kamera belakangnya ini sedikit lebih rendah dibanding Realme 2 Pro. Jadi kalau Realme 2 Pro itu 16 megapiksel, yang ini cuma 13 megapiksel. Sebenarnya bukan megapikselnya yang jadi concern saya, tapi bukan lensanya. Aperture-nya ini kalau di Realme U1 ini itu f/2,2, sedangkan kalau di Realme 2 Pro dia itu mencapai f/1,7, yang berarti kemampuan low light-nya lebih bagus Realme 2 Pro untuk kamera belakang. Cerita beda lagi kalau kita bahas ke kamera depannya. Ini hasil rekaman kamera depannya. Resolusi Full HD mentok, dan ini tanpa efek apa-apa. Karena kalau pakai efek terus pakai beautification atau juga ada super vividnya, itu resolusinya turun. Jadi mentoknya di HD 720p aja. Performa HP ini buat harganya dia oke banget. Dia menggunakan Helio P70 dan dia adalah HP pertama yang menggunakan Helio P70. Sebutnya Helio P70 walaupun sebenarnya itu adalah MediaTek Helio P70, tapi jangan disebut MediaTek-nya karena kurang menjual. Udah, ikutin aja. Kasihan, nanti nggak ada yang beli. Nah, banyak yang skeptis sama MediaTek ya, karena terkesan MediaTek itu terkenal panas, terus nggak sekencang Snapdragon. Tapi kenyataannya untuk P70 ini nggak jauh beda sama Snapdragon 660. Ini lagi kita benchmark, nanti lihat hasilnya sendiri. Ini ulang sih maksudnya. Udah kita benchmark hasilnya sama dengan 660 ya, 11-12 lah. Tapi harganya bisa di bawahnya, kan itu bagus. Jadi saya sih suka. Setelah kami gunakan berhari-hari,
Untuk harga di bawah 3 juta, smartphone ini sangat direkomendasikan. Realme U1 ini enak digunakan, main game enak, selfie bagus, buat foto-foto pemandangan lumayan ya, karena disitulah perbedaannya dengan Realme 2 Pro. Kalau menurut saya, Realme 2 Pro jauh lebih bagus kamera belakangnya, tapi Realme U1 jauh lebih bagus kamera depannya. Itu berdasarkan hasil tes dan juga memang secara spek seperti demikian. Ini kamera depannya 25 megapiksel, jadi detailnya dapat gitu, walaupun kameranya si Realme 2 Pro nggak bisa dibilang jelek juga, tapi jauh lebih bagus kamera depan yang ini. Sedangkan berbanding terbalik kamera belakangnya, ini menggunakan modul yang sama persis dengan Realme 2 yang nggak Pro, jadi kurang bagus di kondisi low light. Sedangkan Realme 2 Pro menggunakan aperture f1,7, yang ini f2,2 doang gitu, jadi beda jauh. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau faktor prosesor nggak saya masukkan, saya coret, karena ternyata Helio P70 dan Snapdragon 660 itu feel-nya, nggak ngomongin spek ya, hasil testing langsung, itu 11-12, ini enak banget, main game udah bagus, sosial media scrolling snappy banget. Jadi ya seperti itu, perbedaannya cuma di kamera. Secara harga pun, ini yang 332 harganya 2,7 juta. Tapi yang 464, kan kalau Realme 2 Pro 464 ya minimal ya, itu harganya sama. Enggak, ini 3 juta. Realme 2 Pro saya sempat cek tadi di Lazada, itu bahkan 2,9 sekarang. Jadi lebih mahal yang Realme U1 ini. Jadi ya pilihan ada di tangan kalian, butuh kamera depan atau kamera belakang. Kalau iconic case-nya ini yang membedakan. Si Realme sengaja supaya beda, dia bikin iconic case ini. Ini dijual seharga 90.000, ada dua warna, hitam dan kuning. Kalau handphonenya sendiri Realme U1 itu ada 3 warna sekarang. Yang baru keluar warna gold. Sebelumnya seperti ini, warna hitam dan warna biru. Selesai. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum.